Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita masih ada di bab kelima, hadis ke-60 tentang iman, Islam, iman, ihsan dan selanjutnya. Masih ada di penjelasan Rasul berkaitan dengan iman yang terakhir ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajib siapapun mukmin mengimani qadarullah atau takdir Allah, baik ataupun buruk. Seluruh makhluk Allah, takdir mereka sudah ditetapkan oleh Allah, baik ataupun buruk, wajib kita imani. Berkaitan dengan keimanan, apakah itu iman pada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Nabi Rasul Allah, hari kiamat, dan juga takdir Allah. Banyak sekali ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis sahih. Sekaligus ayat-ayat itu menyeratkan bahwa, termasuk hadis-hadis sahih, bahwa takdir Allah baik ataupun buruk tidak bisa dicegah oleh siapapun, tidak bisa dirubah oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Kalau toh kita melakukan sesuatu, kita sakit lalu kita berupaya berobat, itu sebagai ungkapan bahwa kita meminta kepada Allah melalui aktivitas, melalui amal, melalui perbuatan, minta agar Allah berikan kita takdir sehat. Permintaan siapapun, ketika Allah nggak kabulkan, ya yang terjadi tetap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di antara ayat-ayat dan hadis-hadis itu berkaitan dengan takdir, di antaranya Al-An'am 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa in yamsaskallahu bidurrin, jika Allah bermaksud menimpakan keburukan, kesulitan, penderitaan kepadamu, fala kashifa lahu, tidak ada satupun yang akan bisa menghindarkan hal itu darimu, illa huwa, kecuali Allah sendiri. Allah timpakan pada seseorang sakit, lalu orang itu berusaha untuk sehat. Allah sudah tentukan sampai kapan dia sakit. Ketika karena ikhtiarnya diiringi doa, didengar oleh Allah, Allah kabulkan, boleh jadi yang semula Allah mau kasih sakit sekian minggu, ternyata 3 hari selesai sembuh. Bukan doanya, bukan ikhtiarnya yang merubah takdir, tapi kehendak Allah. Sebaliknya, wa iyam saska bi khairin, jika Allah bermaksud memberikan kamu kebaikan, fa wa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan Allah Maha Kuasa memaksa siapapun di atas seluruh hamba-hambanya. Nah, itu omongan-omongan doa bisa merubah takdir, itu kurang bijaksana. Yang merubah takdir cuma Allah. Siapapun selain Allah tidak bisa merubahnya. Doa kita pun tidak bisa merubahnya, kecuali doa kita dikabul oleh Allah, diterima oleh Allah, boleh jadi. Itu pun belum tentu, karena kita tahu dikabulkannya doa seorang hamba nggak otomatis diberi sesuai apa yang dia minta.
Boleh jadi Allah kabulkan sesuai dengan yang dia minta. Boleh jadi Allah berikan hal lain yang lebih baik dalam pandangan Allah. Atau boleh jadi Allah kabulkan tidak saat ini, tapi nanti. Itu semuanya hak Allah. Bahwal qahiru fawqa ibadi. Allah yang maha memaksa di atas seluruh hamba-hambanya. Wahwal hakimul khabir, dan Allah itu maha bijaksana. Hamba yang dicintai oleh Allah kok diberi takdir buruk, sakit, pasti berdasarkan kebijaksanaan Allah. Boleh jadi dengan melalui sakit itu si hamba menjadi lebih dekat pada Allah. Hamba yang dicintai oleh Allah, dia pengusaha, oleh Allah dikasih takdir bangkrut. Tapi pasti itu melalui kebijaksanaan Allah. Ternyata setelah dia bangkrut, dia bangkit, semangat, dia belajar lebih luas lagi. Selanjutnya bangkit usahanya, dia berhasil dan dia lebih tangguh dibanding sebelum mengalami bangkrut. Di ayat yang lain, Yunus ayat 107. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Depannya sama dengan tadi. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Yunus 107 bagian akhirnya beda dengan yang tadi. Yang tadi wahwal hakimul khabir, di sini wahwal ghafurur rahim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashfa lahu illahu. Jika Allah timpakan padamu keburukan, penderitaan, maka tidak ada satupun yang bisa mengatasi hal itu kecuali Allah. Nah itu minta ya harus minta pada Allah. Wa yuridka bi khairin, jika Allah menghendaki kamu kebaikan, fala radda li fadlih, tidak akan bisa ditolak oleh siapapun, tidak akan bisa dicegah oleh siapapun. Kita dagang, selama ini laris. Lalu datang pedagang lain dengan barang dagangan sama persis dengan kita. Kalau kita sadar dengan akidah takdir baik buruk ini, apapun yang terjadi pada kita, kita tidak akan menyalahkan pedagang yang baru jualan dengan materi dagangan yang sama. Ayatnya ini, jika Allah tetap bermaksud memberikan kita dagangan yang laris, fala radda li fadli, tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Di antara hikmah kita menghayati takdir Allah baik buruk, kita tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan menyalahkan siapapun, karena semua sudah ditentukan oleh Allah. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi, kebaikan yang Allah kehendaki Allah akan berikan pada siapapun yang Dia kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Nah ini hikmahnya kenapa ayat ini tentang takdir ini ditutup dengan kalimat dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Karena banyak umat Islam yang lebih melihat sisi sababiyah daripada takdir Allah. Gara-gara kamu jualan di tempat saya dengan jualan yang sama aku jadi sepi. Secara akal mungkin benar. Nah orang yang salah dalam hal seperti ini wahwal ghafurur rahim, Allah maha pengampun. Tapi ketika malam ini kita sudah ngaji masalah takdir baik buruk, harusnya menyalahkan orang lain tidak lagi kita lakukan. Apa yang sudah terjadi itu kehendak Allah. Paling tidak besok lagi kalau toh gara-gara kamu gak hati-hati nyupir kita jadi bahaya nih. Jangan salahin saat itu yang sudah terjadi itu takdir Allah. Paling tidak ya sudah kita sabar. Besok lagi harus lebih hati-hati.
Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Ini enggak cuma masalah bahaya, sakit, segala macam. Semua rahmat Allah, apapun wujudnya, ketika Allah berkehendak memberikannya kepada seseorang, tidak akan bisa ditahan oleh siapapun. Tadinya aku mau dapat rezeki gede gara-gara dia yang recokin batal. Ini orang nggak ngerti takdir. Gara-gara ini jadi begini, itu nggak ngerti takdir. Di surah Fatir ayat 2, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Rahmat apapun yang Allah buka, Allah berikan pada seorang manusia, maka tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Seseorang Allah bermaksud kasih rahmatnya, kita berusaha menghalangi jangan sampai dia mendapatkan rahmat Allah, enggak bakalan. Ketika kita menduga tadinya dia mau dapat rahmat Allah, aku berusaha keras, aku halangi, akhirnya enggak jadi. Itu omongan manusia. Dari mana taunya tadinya dia mau dapat rahmat Allah? Enggak ada satupun manusia yang tahu, bahkan Rasulullah pun enggak tahu siapa yang akan dapat kebaikan, siapa yang dapat kesulitan. Ketika seseorang tabrakan ternyata selamat, dianya utuh, enggak apa-apa, itu bukan berarti dia selamat dari azab Allah, bukan, memang itulah takdir Allah yang terjadi pada dia. Dan seringkali hal itu enggak masuk akal. Ada seorang teman, belum lama dia nyetirnya mungkin kurang ceroboh, enggak jaga jarak dengan yang di depannya. Tahu-tahu di depannya truk bak terbuka, truk bawa barang, rem mendadak, mobilnya dia bagian atasnya hancur, dia spontan bisa pencet joknya langsung tengadah, selamat, bak truk itu di atas mukanya, dianya nggak apa-apa, mobilnya habis bagian atasnya. Itu nggak masuk akal itu, tapi itulah qadarullah, kehendak Allah. Kalau iblis masuk boleh jadi kamu hebat, kamu sakti. Kalau iblis masuk, kalau dia orang yang mengimani takdir Allah, alhamdulillah Allah masih melindungi aku. Bukan karena aku cekatan, jadi aku sikap mau terjadi ini, aku langsung pencet jok untuk aku tengadah. Enggak. Jadi rahmat apapun yang Allah bermaksud berikan pada seseorang, fala mumsikalaha. Enggak ada orang yang bisa mencegah hal itu. Pasti akan sampai kepada sasaran. Beda dengan bansos, jadi nggak sampai sasaran. Kita kembalikan ke takdir Allah, qadarullah, karena memang Allah takdirkan dia nggak dapat. Walaupun sudah direncanakan oleh pemerintah untuk dikasih bansos, bantuan sosial, ya nggak sampai. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Sebaliknya, apapun yang Allah tahan untuk tidak diberikan pada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya. Ini sebagian kecil dari ayat-ayat Quran berkaitan dengan qadarullah, baik ataupun buruk. Dalam hadis Nabi banyak, di antaranya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Seorang hamba tidak sah keimanannya sampai dia mengimani, mempercayai qadarullah, takdir Allah, baik ataupun buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhtau lam yakun liyusibahu. Sampai dia meyakini betul bahwa apapun yang Allah kehendaki terjadi pada dia, pasti dia tidak akan luput, tidak akan bisa menghindar. Apapun yang tidak Allah kehendaki terjadi pada dia,
pasti tidak akan terjadi. Sebelum seseorang meyakini hal ini, kata hadis ini, la yu'minu, dia belum disebut beriman. Pandangan yang rendah, yang ringan, dia belum sempurna imannya. Ketika kita meyakini seutuhnya apapun yang terjadi, itulah takdir Allah. Orang bermaksud mencelakakan kita, kalau Allah nggak kehendaki nggak akan terjadi. Kita yakin betul, berarti iman kita sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan. Hadis itu pula yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, annahu khataban nasa ala minbaril Kufah. Waktu itu di Kufah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya itu faqala, beliau menyampaikan, laisa minna man lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak termasuk bagian dari kami, tidak termasuk bagian dari orang-orang yang beriman, siapapun yang tidak mempercayai takdir baik ataupun buruk. Di hadis yang lain, ini wirid berkaitan dengan takdir. Wirid yang kandungannya akidah berkaitan dengan takdir. Riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 6330, Imam Muslim 1366, Imam Abu Daud An-Nasa'i Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli sholatin, bahwa Rasul setiap kali selesai sholat beliau membaca bacaan ini. Selesai sholat salam, beliau baca ini. Salah satu bacaan beliau, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini wirid berkaitan dengan akidah. Ya Allah, tidak ada satupun yang dapat mencegah semua yang Engkau berikan. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi apa-apa yang tidak Engkau berikan. Tidak ada kemuliaan yang manfaat kecuali kemuliaan yang berasal darimu. Di hadis yang lain lagi, riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar, Al-Baihaqi an Abi Darda, dari sahabat Abi Darda radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, likulli syai'in haqiqatan, segala sesuatu ada hakikatnya. Segala sesuatu ada hakikatnya. Wa ma balagha abdun haqiqatal imani, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan, intisari keimanan, hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sampai dia menyadari betul, sampai dia menyadari bahwa apapun yang Allah tetapkan terjadi pada dia pasti tidak akan meleset. Enggak, kalau kita berusaha, kita hindari, kita pasti enggak akan celaka. Itu salah kesimpulan seperti itu. Seseorang tidak akan mencapai hakikat keimanan sampai dia meyakini apapun yang dikehendaki Allah terjadi pada dia, pasti itu yang terjadi.
Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibahu. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pada dia terjadi, pasti nggak akan terjadi. Jadi kalau kita menghayati ini, hidup kita akan nikmat. Kita jalankan ikhtiar kita, terjadi sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, kita ingat ini takdir Allah. Takdir Allah tidak selalu sesuai keinginan kita. Ketika takdir terjadi tidak sesuai keinginan kita, di situ kita dituntut untuk sabar, menerima ketentuan Allah. Ketika qadarullah yang terjadi sesuai keinginan kita, kita dituntut untuk syukur. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Seorang sahabat besar, Ubadah bin As-Samit, ketika beliau sakaratul maut, anak beliau Abdurrahman berkata, "Ya abata ausi, wahai ayahanda, berikan wasiat untuk kami." Ini seorang ayah nih, sakaratul maut, anaknya minta diberi wasiat. Wasiatnya, "Ya bunayya, wahai anakku, ittaqillaha, selalulah kamu bertakwa kepada Allah. Walan tattaqillah hatta tu'mina billah." Dan kamu enggak disebut bertakwa kepada Allah sebelum kamu mantap mengimani Allah. Walan tu'mina billah hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu tidak mencapai inti keimanan pada Allah sebelum kamu mengimani, meyakini takdir Allah baik ataupun buruk. Sebelum kamu meyakini baik buruknya sesuatu yang terjadi pada seseorang, itu adalah ketentuan Allah. Wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan sampai kamu menyadari bahwa apapun yang Allah tetapkan terjadi pada kamu pasti tidak akan meleset. Yang Allah tetapkan tidak terjadi padamu pasti tidak akan luput, pasti akan terjadi juga padamu. Setelah Ubadah bin As-Samit menyampaikan wasiat itu, kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qadaru ala hada. Man mata ala ghairi hada adkhalahu Allahu an-nar." Inilah takdir Allah. Siapapun yang mati tapi keyakinannya tidak seperti ini kata sahabat Ubadah bin As-Samit. Siapapun yang mati dengan membawa keyakinan bahwa yang menentukan segalanya itu usahanya sendiri, berarti dia tidak mengimani takdir Allah, tidak mengimani bahwa yang menentukan Allah. Kalau kamu semangat kerja pasti akan begini, ini bahaya ini. Kata sahabat Ubadah, siapapun yang mati tapi tidak dengan keyakinan bahwa Allah yang menentukan semuanya, adkhalahullahu an-nar. Allah akan masukkan dia ke neraka. Sering di tengah masyarakat kita dengar omongan, kalau kamu nggak semangat belajar, gimana kamu dapat ilmu? Secara akal itu benar banget. Tapi jangan lupa, akal itu sangat potensial menjadikan seseorang syirik. Banyak orang yang menyembah akalnya. Kalau yang melakukan hal itu terjerumus menyembah akalnya, mengagungkan akalnya, non-muslim itu wajar. Tapi kalau muslim, jadi banyak ayat dan hadis Nabi menegaskan hal ini. Baik buruk yang terjadi pada seseorang, semuanya tidak keluar dari qadarullah.
ketetapan Allah. Wajib kita yakini apapun yang Allah tetapkan itu yang akan terjadi. Yang tidak Allah tetapkan pasti tidak akan terjadi. Allah tetapkan seseorang miskin walaupun usaha bagaimanapun dia akan tetap miskin. Allah tetapkan dia kaya raya walaupun usahanya mungkin malas-malasan dia akan tetap kaya. Itu yang harus kita yakini. Tetapi wajib kita selalu ingat bahwa bagaimanapun mantapnya keimanan kita pada qadarullah, pada takdir Allah, bagaimanapun mantapnya keimanan kita pada takdir Allah, kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar.